Halo, halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya Wawan Rakeri. Ya, untuk video kali ini kita mau membahas tentang karburator lagi, khususnya PWK ya, yang susah setting. Kemarin kita bahas di area mempersempit head nozzle. Yang mungkin yang lihat video saya kemarin sudah tahu cara simple dan kalau dibilang ya 0 rupiah untuk memperkecil diameter head nozzle. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas ini khususnya PWK di RPM bawah ya, yang biasanya digas sentak nggak bisa langsung, terus basah. Ada beberapa faktor, kemarin kan sempat ini juga termasuk faktor yang bikin motor berbet di RPM bawah atau basah juga bisa. Nah, kali ini mungkin aku dulu pernah buat video yang menjelaskan tentang pengaruh head nozzle panjang atau pendek. Ini ada yang di videoku, head nozzle panjang sama pendek ini fungsinya apa lah. Mengenai itu kan sudah aku bahas, mungkin sedikit membantu teman-teman. Jadi kita mau fokus ke lubang di PWK ini udah aku buka. Jadi lubang apa yang berhubungan dengan, kadang-kadang kita menemui kasus seperti motor itu bisa langsam tapi digas sedikit meledak kayak kurang bensin. Itu sebenarnya padahal kadang-kadang teman-teman spoilernya mungkin sudah pas di antara range 38 sampai 42, itu sudah cukup banget. Tapi biasanya gara-gara lubang di bagian karburator. Nah ini kurang besar juga bisa teman-teman. Ini biasanya kalau PWK yang tipe Sutco ini kalau nggak salah, soalnya dia punya selang hawanya ini. Selang hawa ini miring, biasanya ada yang ke atas lurus lah. Biasanya itu di lubang bagian ini sama di belakang sini. Bentar, nah ini kecil banget ini. Biasanya kalau beli jadi itu aku pasti aku bongkar semua dulu. Nah, kalau aku sendiri di sini jarang teman-teman aku perbesar. Di sini juga aku jarang perbesar. Kecuali karbu. Aku biasanya kalau sering karbu setting UMA itu dari bawaannya udah besar. Jadi pengaruhnya apa mas, kalau misalnya lubangnya terlalu kecil, spoilernya nanti minta kecil mas. Spoilernya minta kecil banget, tapi bisa langsung motornya, tapi nanti disentak gas langsung nggak bisa. Nah, tapi ini juga penting, head nozzle juga penting, sama jarumnya ini juga penting banget teman-teman. Jadi antara 4 poin lah bikin RPM bawah berbet itu atau kebasahan itu ada. Kemarin kita bahas yang di RPM bawah itu terlalu basah, digas dikit di 2000 RPM itu basah. Kalau ini bisa langsam dia, cuma nanti digas kontan gitu nggak mau dia berbet, kayak kurang bensin gitu. Biasanya itu kurang udaranya kurang besar. Jadi lubang ini kecil ini, nah ini tanganku bisa ditutup lubang ini. Nah, ini biasanya aku perbesar, mentok itu udah 2 mili, biasanya nggak segini. Nah kalau yang ini aku perbesar 1 mili.
soalnya ini berhubungan dengan MC, keluarnya MC dibagi dua keluarnya, dari sini sama dari sini. Nah dia, teman-teman juga cek ini harus tembus, tapi nggak tembus langsung. Dia yang tembus langsung ini dari atas MPJ itu. Ini dia masuknya langsung. Nah itu untuk keluarnya bensin. Makanya teman-teman kalau misalnya aku biasanya kalau setting pasti karbu aku tutup, maksudnya aku tutup itu gasnya nutup full. Jadi skep itu berada di bawah, benar-benar udara masuk lewat cut away, kan ada di skep itu cut away nya itu lewat situ. Jadi kalau masih bisa langsung, berarti lubang ini nggak tersumbat, ini juga nggak tersumbat. Jadi percampuran bahan bakar dan udara itu di area karbu itu ya di belakang skep ini. Nah kadang-kadang juga ada karbu UMA yang V2 sama V3 kalau nggak salah, tapi aku dulu pernah beli V2 itu. Di bagian sini teman-teman, lubang jalur oli samping untuk bebek untuk 2 tak itu lubang dia, ini kan enggak. Nah area jok juga diperhatikan teman-teman, kadang anginnya joknya enggak nutup sempurna, jadi kayak kekeringan gitu motor. Nah biasanya aku per 1 mili. Nah kalau teman-teman beli ada mata per 1 mili ini ada. Ini khusus aku perbesar untuk area sini biasanya. Nanti spuyernya bisa kalau dikatakan bisa masuk akal lah, dalam arti mungkin satu setengah putaran spuyernya pakai 40, 38, 42 gitu. Jadi nggak sampai 32 itu. Nanti dia lubangnya ini terlalu kecil, spuyernya minta kecil. Lalu nanti kalau teman-teman nggak bisa sesuaiin setting di area head nozzle dan jarum skep, itu juga bahaya teman-teman. Maksudnya motor nggak bakal enak gitu loh. Mungkin aku dulu pernah setting kesulitan di karbu PWK, yang di PWK Airstrike atau yang Airstrike atau PWM ini yang kode tai, yang keran bensinnya ini kecil. Ini agak sulit teman-teman. Mungkin sebagian, aku kalau pengalamanku ya agak sulit, soalnya dia ini gimana ya, kalau lubang udah aku tuning juga, spuyer udah pas misalnya, terus head nozzle pakai yang irit sendiri tapi gini. Nah teman-teman, gampangnya gini teman-teman, kita harus bisa mengatur jarak antara head nozzle ini, maksudnya spasinya, sama spuyer. Jadi coba dulu di tengah teman, klipnya ini di tengah-tengah, gas nutup full, angin mungkin sekitar 1 putaran, spuyer 38. Ini nanti dihidupin dulu, terus dia ini mau hidup langsung apa harus ngegas dulu? Kalau ngegas harus, intinya analoginya gini, logikanya berarti skep harus dibuka dulu biar bensinnya keluar. Otomatis teman-teman bisa ngiri dimasukkan lagi, setelannya ini dimasukkan lagi, biar menambah mengurangi angin yang masuk. Soalnya kan kalau campuran bahan bakar tidak pas, pasti motor susah hidup teman-teman, biasanya keiritan. Jadi kita benerin dari bawah dulu aja masalah head nozzle sama PC yang terpenting ya. Kalau misalnya nggak ada opsi untuk pilihan ini, juga lihat dulu segampangnya teman-teman. Kalau ada alat di rumah untuk apa, mas aku nggak punya mata bor kecil, ya coba dipakai seling gitu, kalau bisa ya nggak apa-apa.
selingnya kopling itu dimasukkan sini terus ditarik. Tapi ini enggak bulat sempurna, tapi harus tahu, jadi sering-sering setting di area sini, di area yang kecil ini. Nah ini pengaruhnya, soalnya jadi nanti dikasih spuyer besar pun kalau anginnya masih kecil, keluarnya kecil pun nggak bisa teman-teman, pasti berebet motor. Nah kalau misalnya diganti karbu lainnya terus enak hidupnya, pasti di karburator teman-teman. Nah misalnya ini contoh kasus aja, head nozzle-nya ini longgar, nah pasti nanti ini longgar. Nggak apa-apa kalau teman-teman nggak punya ini tapi punya spuyer mungkin 1 atau 2, misalnya dari 38 ini longgar, ini teman-teman kecilin aja di area PJ nya. Sebaliknya teman-teman, kalau ini rapet banget ya, ada dikit lah tapi lebih rapet dari percobaan pertama, misalnya ini pakai spuyer yang agak besar. Intinya pokoknya antara komponen ini saling berkesinambungan teman-teman. Nah kalau ini bahas yang dicowok gini, kita bahas nanti aja untuk fungsi dan gunanya. Nah biasanya kalau yang dicowok gini ini ada di PWK airstreak yang ada tutupnya teman-teman, yang head nozzle-nya agak ketutup gitu. Itu sering banget aku nemuin kasus, tapi itu menyesuaikan nanti teman-teman. Jadi kalau aku misalnya bawah itu, mas motornya kayak kempes, tapi itu pembahasan terlalu sulit teman-teman. Jadi aku nggak main bahas di RPM tengah atau atas atau bawah disentak langsung, nggak bisa mas. Tadi teman-teman coba cek dulu di bagian lubang ini dulu, ini harusnya besar, biar kenapa spuyernya bisa besar juga, biar nggak timpah tindih gitu loh. Jadi aku dulu pernah, kalau gen yang PWK ini ukuran 32 sampai 34 PWK ya, ini agak sulit teman-teman. Soalnya kenapa? Soalnya lubangnya benar-benar kecil. Jadi aku dulu pernah coba di main spuyer di angka, kebetulan jarumnya ini rapet sama head nozzle-nya ini rapet, jadi dia ini nggak bisa langsam, gas dipetot dikit di plier mungkin bisa teman-teman, tapi dipetot dia nggak mau. Terus aku tuning lagi, terus aku besarin lubang yang ada di dalam sini. Nah ini itu aku besar, tapi sekitar 1,5 sampai 2 mili, jangan terlalu besar teman-teman. Nah itu dapatnya spuyernya dapat 45 baru bisa. Kalau aku gampangnya di PWK itu skepnya harus kocak, harus, kalau bisa bahasa Jawanya yang ngetek dia. Nah kalau itu kan berarti skepnya nutup benar-benar di full. Jadi untuk settingan langsamnya dia pasti nutup banget, udah bisa motor. Jadi gas dilepas se ekstrim apapun, habis RPM tinggi dilepas langsung di RPM bawah pun nggak mati motornya. Kalau aku biasanya gitu, tapi kadang-kadang ada teman-teman yang lain juga malah diberatin biar gak ngedek ya ada. Tapi kalau aku suka yang ngedek memang, karena apa, memangnya ini kan untuk tipe motor 2 tak, jadi harus longgar dia gitu. Nah ngedek itu kan gara-gara angin yang masuk dari bawah untuk menggoyangkan skep itu. Jadi kalau aku pasti skep harus ngedek. Nah kadang-kadang kan ada yang takut itu, soalnya sininya kan masih tajam ini. Yang kemarin ada di video aku untuk tuningnya itu kan, jadi takut skepnya dia terkikis lama-lama teman-teman. Jadi intinya ini lubang ini harus dibenerin dulu, lubang-lubang di apa ya namanya ini, rumah nozzle mungkin
ini kan head nozzle, head kepalanya, terus ini nozzle-nya, tapi ini nozzle-nya PE kebetulan nggak ada. Jadi fokusnya di situ. Nanti kalau lubang ini sudah sesuai dengan permintaan mesin atau karburator, pasti settingnya gampang teman-teman. Nah kalau ini kekecilan, dikasih spuyer 32, mas aku kok pakai spuyer 32, itu cek lagi teman-teman. Soalnya mainnya di 4 tak itu pasti di area di spuyer 38 sampai mungkin 42 45 itu untuk harian touring lah. Tapi kalau mungkin buat balap ya mungkin lebih di atas lagi gitu. Jadi teman-teman harus teliti di bagian di area ini tadi, harus sesuai. Jadi bisa spuyernya bisa besar, nah tapi head nozzle-nya harus yang sempit gitu. Jadi kalau misalnya spuyer head nozzle sama jarum ini terlalu longgar, pasti spuyernya minta kecil. Nah ini buat langsam aja, nanti buat gas pertama sekitar 2000 rpm baru kerasa kalau lubang ini enggak sesuai, lubang yang di sini enggak sesuai, baru kerasa pasti. Untuk gas cepet-cepet nanti mintanya itu bingungnya itu, waduh mas kurang anu mas, ditinggiin lagi klipnya. Otomatis kalau klipnya ditinggikan lagi, diturunin lagi kan otomatis ke atas, dia otomatis lebih basah, motornya lebih basah. Jadi harus setting angin lagi. Lah kadang-kadang nanti bisa nggak ketemu, bisa di tengah itu ada agak basah dikit teman-teman. Jadi nggak bisa apa ya, kalau bilang nggak bisa bersih gitu playernya. Nah, jadi intinya pokoknya sebelum otak-atik di bagian ini dan ini, teman-teman wajib kontrol di area sini dulu, sini sama sini, soalnya ini berhubungan teman-teman, lubangnya tembus dia. Jadi antara percampuran itu ada di sini, di belakang ini gitu. Kadang-kadang ini tersumbat, tapi spuyernya lubang, maksudnya itu apa ya, ya ini bolong, tapi ini tersumbat juga nggak bisa hidup teman-teman. Soalnya angin ya, antara angin dan angin lewat cutaway kan, dia dicampur juga dari sini ke belakang gitu loh. Nah jadi sebelum cek 3 barang ini, 3 komponen ini, 3 part pendukung atau bagian dari karburator PWK khususnya, cek di lubang ini ada kok di toko online itu per 1 mili ada, 1 mili setengah itu ada teman-teman. Kebetulan aku nyimpen soalnya sering sekali kecil dia dan gampang putus gitu loh. Itu tentang lubang yang ada di area sini. Yang kemarin sudah di video aku sebelumnya, mungkin aku sudah bahas pengaruh head nozzle panjang atau pendek teman-teman. Kalau panjang head nozzle-nya, terus ininya bisa agak lebih tirus nggak apa-apa, bisa langsam nanti macam-macam. Jadi masalah karbu ini kalau aku bilang di motor ini mungkin sekitar 30% sampai 40% itu mempengaruhi banget teman-teman. Masalah agresif sama putaran bawah, akselerasi atau putaran tinggi untuk PWK, untuk harian touring ya cukup banget itu. Jadi cek lagi, semoga dapat membantu teman-teman untuk setting karbu tipis-tipis, karena ya sekedar untuk belajar sharing dan belajar bersama aja. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk saya bisa lebih berkembang untuk channel saya. Terima kasih. Waalaikumsalam.